Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifangga Nur Ardiansyah dari kelas 3E. Di sini saya akan membuat video presentasi peta konsep di mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang pemahaman jenis dan teknis analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang memungkinkan pemangku kepentingan seperti manajemen internal, kreditor, investor, dan otoritas untuk mengevaluasi kondisi perusahaan serta nilai bisnisnya. Nah, dalam analisis laporan keuangan terdapat beberapa materi penting yang perlu dipahami terkait jenis teknis analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada jenis analisis laporan keuangan, meliputi analisis vertikal, analisis horizontal, dan rasio keuangan. Dan yang kedua yaitu teknis analisis laporan keuangan, meliputi metode analisis, kemudian tools and software, dan interpretasi data. Nah, dengan memahami jenis dan teknis analisis laporan keuangan, pemangku kepentingan dapat menggali informasi yang berharga dari laporan keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Baik, yang selanjutnya adalah teknik analisis laporan keuangan secara umum. Nah, teknik analisis laporan keuangan secara umum mencakup berbagai metode dan pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Berikut adalah teknik analisis laporan keuangan secara umum. Yang pertama ada rasio keuangan, kemudian ada analisis tren, analisis common size, analisis due point, dan yang terakhir ada analisis cash flow. Nah, dengan menerapkan berbagai teknik analisis laporan keuangan ini, pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, kemudian mengidentifikasi tren, kemudian serta membuat keputusan investasi atau manajerial yang lebih tepat. Baik, yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan cabang likuiditas. Nah, analisis laporan keuangan cabang likuiditas ini melibatkan evaluasi kemampuan cabang atau unit bisnis dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Nah, fokus dari analisis likuiditas adalah untuk menilai seberapa cepat cabang dapat mengubah aset lancar menjadi uang tunai guna memenuhi kewajiban keuangan yang segera jatuh tempo. Nah, berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai analisis keuangan cabang likuiditas. Yang pertama ada tujuan analisis likuiditas cabang, kemudian ada rasio likuiditas yang digunakan, kemudian ada interpretasi hasil analisis, kemudian ada dampak likuiditas terhadap keberlanjutan operasional. Nah, dengan melakukan analisis likuiditas cabang, manajemen dapat memahami seberapa baik cabang tersebut dalam mengelola keuangan jangka pendeknya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan cabang tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah analisis keuangan cabang solvabilitas. Nah, analisis keuangan cabang solvabilitas melibatkan penilaian terhadap seberapa besar cabang atau unit bisnis dapat memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Nah, fokus dari analisis solvabilitas adalah untuk mengevaluasi sejauh mana cabang mampu membayar utang-utang jangka panjangnya dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Nah, dengan melakukan analisis solvabilitas cabang, manajemen dapat memahami sejauh mana cabang dapat mengelola kewajiban jangka panjangnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan cabang tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan cabang aktivitas. Nah, analisis laporan keuangan cabang aktivitas melibatkan evaluasi terhadap kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan yang dilakukan oleh cabang atau unit bisnis tertentu. Nah, fokus dari analisis aktivitas adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya finansial
cabang dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Nah, dengan melakukan analisis laporan keuangan cabang aktivitas, manajemen dapat memahami bagaimana cabang mengolah sumber daya finansialnya untuk mendukung kegiatan bisnisnya dan mengoptimalkan kinerja operasional, investasi, serta pendanaan cabang tersebut. Baik, selanjutnya adalah analisis laporan keuangan laba kotor. Analisis laporan keuangan laba kotor melibatkan evaluasi terhadap pendapatan dan biaya produksi yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Fokus dari analisis laba kotor adalah untuk mengidentifikasi seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan kotor dari penjualan produk atau jasa sebelum mempertimbangkan biaya produksi yang terkait. Dengan melakukan analisis laporan keuangan laba kotor, perusahaan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja operasionalnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan cabang profitabilitas. Analisis laporan keuangan cabang profitabilitas melibatkan penilaian terhadap kemampuan cabang atau unit bisnis dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Fokus dari analisis profitabilitas adalah untuk mengevaluasi seberapa efisien dan menguntungkan cabang dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Kemudian tujuan analisis profitabilitas cabang yaitu untuk menilai seberapa efisien cabang dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan gambaran tentang kinerja keuangan cabang dalam menghasilkan laba bersih. Baik, yang selanjutnya adalah rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah alat penting untuk menilai kesehatan finansial dan kinerja suatu bank. Rasio ini membandingkan berbagai aspek neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas untuk memberikan wawasan tentang likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasionalnya. Berikut adalah beberapa jenis rasio keuangan bank yang umumnya digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio efisiensi. Kemudian dari rasio-rasio di atas, analisis rasio keuangan bank sangat penting bagi investor, kreditur, regulator, dan manajemen bank sendiri. Rasio ini membantu mereka untuk menilai kesehatan finansial bank, mengidentifikasi potensi resiko, dan membuat keputusan investasi atau manajemen yang tepat. Baik, yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis laporan keuangan sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu proses untuk memahami perubahan modal kerja suatu perusahaan dengan fokus pada sumber-sumber modal kerja yang digunakan dan penggunaannya modal kerja itu sendiri. Analisis ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana perusahaan mengelola aset lancar dan kewajiban lancarnya. Analisis laporan keuangan sumber dan penggunaan modal kerja membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola kebutuhan dan sumber daya keuangan operasionalnya. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan pengkreditan. Analisis laporan keuangan pengkreditan melibatkan evaluasi laporan keuangan suatu lembaga keuangan seperti bank atau lembaga kredit. Dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kredit atau pemberian pinjaman. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan lembaga keuangan dalam memberikan kredit serta mengelola resiko kreditnya. Melalui analisis laporan keuangan pengkreditan, lembaga keuangan dapat memahami kinerja kredit mereka,
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan manajemen risiko dan profitabilitas kredit. Baik, kemudian yang terakhir adalah analisis laporan keuangan tentang break-even point. Analisis laporan keuangan tentang break-even point merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi titik imbas suatu bisnis, di mana pendapatnya dari penjualan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Analisis BEP memberikan wawasan yang berharga tentang seberapa efisien suatu bisnis dalam mencapai titik imbas dan menjelaskan kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan setelah melewati titik imbas tersebut. Analisis laporan keuangan tentang break-even point memainkan peran penting dalam manajemen bisnis untuk memahami titik imbas dan membuat keputusan yang tepat terkait strategi bisnis dan pengelolaan biaya. Dengan memahami BEP, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Baik, sekian video peta konsep presentasi dari saya untuk mata kuliah analisis keuangan, analisis laporan keuangan, dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.